Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu dan salam sejahtera. Selamat pagi Pak Taufik dan teman semua, kami dari WIS Propeller Maintenance and Accessories akan mempresentasikan bisnis plan dari perusahaan kami. Industri penerbangan adalah satu-satunya jaringan transportasi dunia yang berkembang cepat, sehingga bersifat vital bagi kelangsungan bisnis global. Pada tahun 2016, industri ini menyediakan sekitar 65,5 juta pekerjaan senilai 2,7 triliun dolar. Seperti sebelum masa pandemi COVID-19, industri penerbangan diproyeksikan akan kembali berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memfasilitasi perdagangan internasional dan pariwisata. Menurut forecast yang dilakukan International Civil Aviation Organization, pada tahun 2036, industri penerbangan akan menghasilkan 97,6 juta lapangan kerja dengan 5,7 triliun dolar. Trend of Aviation Industry in Indonesia ini menjelaskan bahwa secara umum, jumlah penerbangan dan penumpang transportasi udara di Indonesia meningkat sejak 1970. Terlihat pada data grafik di bawah, bahwa volume penerbangan terpantau menurun secara signifikan ketika pertumbuhan ekonomi negatif, seperti di tahun 1997 atau saat krisis finansial Asia dan 2020 atau saat pandemi COVID-19. Peningkatan jumlah penerbangan signifikan terjadi karena peningkatan daya beli masyarakat Indonesia seiring dengan semakin bertambahnya maskapai berbiaya rendah. Selain itu, tahun 2010, Indonesia mulai menjajaki liberalisasi penerbangan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Sehingga kebutuhan transportasi udara merupakan suatu keniscayaan bagi masyarakat Indonesia. Pelayanan yang prima dan menjamin keselamatan penerbangan menjadi dasar yang wajib dilakukan oleh penyedia layanan transportasi udara. Berdasarkan Civil Aircraft Register tahun 2021 yang dikeluarkan oleh DKPPU, di Indonesia terdapat 1.112 pesawat yang terdaftar, dan 518 unit diantaranya adalah pesawat bermesin propeller. Contoh pesawat jenis ini adalah HTR-72, Cessna 172, Piper Dakota, Piper Warrior dan sebagainya. Pesawat ini banyak digunakan oleh maskapai dan perusahaan untuk tujuan komersil serta sekolah penerbangan sebagai alat praktik calon pilot dan calon engineer. Maintenance, repair, dan overhaul atau MRO adalah salah satu hal yang sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kualitas pelayanan dalam penerbangan. MRO akan selalu berkaitan erat dengan komponen dan engine yang bekerja pada pesawat. Hal tersebut diperlukan seiring dengan berkembangnya dunia penerbangan di Indonesia. Sebuah pesawat terbang menjalani proses perawatan ketika dianggap telah kehilangan kelaik udaraannya. Perawatan tersebut dilakukan baik secara langsung maupun di masa yang akan datang. Misalnya, terdapat sebuah peringatan Aircraft on Ground atau AOG untuk sebuah pesawat yang harus disegerakan dan bersifat tidak terencana sehingga harus dilakukan perbaikan dengan segera. Jika tidak, bisa jadi akan membuat operasional penerbangan menjadi kacau dan maskapai tersebut terancam kehilangan kepercayaan. Menghindari terjadinya hal tersebut, terdapat peran perusahaan MRO sebagai tindakan preventif dengan melakukan pemeliharaan terjadwal, memperbaiki kerusakan, dan memeriksa kelaikan pesawat terbang. Tujuan utama dari perusahaan ini adalah untuk mempertahankan kelaik udaraan setiap pesawat terbang secara terus-menerus. MRO adalah sebuah organisasi yang disetujui oleh negara anggota ICAO yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pemeliharaan pesawat udara, engine, propeller ataupun bagian lainnya dan beroperasi di bawah pengawasan yang disetujui oleh negara tersebut, sehingga dalam pelaksanaan perawatan pesawat udara diperlukan approval dari regulator yang berwenang. Aturan yang mengikatnya mengacu pada KSA 145. Berdasarkan data IAMSA, ada sekitar 30 MRO yang merupakan anggotanya. Menurut IAMSA dengan jumlah itu, belum dapat menyerap potensi pasar bisnis MRO.
Nilai bisnis perawatan dan perbaikan pesawat udara di Indonesia sekitar 1 miliar US$ dengan daya serap pasar hanya 45%. Sedangkan pertumbuhan pasarnya lebih besar dibandingkan pertumbuhan kapasitas dan kemampuannya selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan hal itu, potensi bisnis perawatan dan perbaikan pesawat udara terlihat besar, di mana proyeksi industri penerbangan di Indonesia ke depannya akan lebih berkembang. Kontribusi organisasi atau perusahaan MRO yang ada di Indonesia belum dapat menyerap pasar dengan optimal, sehingga ide yang dipilih adalah membangun sebuah perusahaan startup di bidang MRO yang tersertifikasi dan disetujui oleh regulator. MRO yang didirikan akan berfokus terhadap perawatan dan perbaikan propeller yang banyak terpasang pada mesin piston maupun turboprop. Dengan populasi pesawat propeller sebanyak 518 unit, sesuai dengan data IAMSA per tahun 2022, hanya sekitar 9 MRO yang memiliki kemampuan limited propeller. Wahana Indo Semesta Hebat atau WIS, dikenal dengan WIS Aircraft Propeller and Accessories, adalah perusahaan MRO yang berfokus pada pelayanan terhadap propeller pesawat terbang. Dengan visi misi yang kami miliki, WIS siap memberikan solusi perawatan terbaik kepada perusahaan untuk membantu mereka menjalankan operasi yang efektif, efisien, dan andal, karena WIS memiliki teknisi dan mekanik berpengalaman dan akan selalu mengacu pada standar ILAC dan KAN untuk sertifikasi yang diperlukan untuk semua alat dan fasilitas inspeksi dan pengujian. Sebagai sebuah perusahaan perawatan bagian penting dari pesawat udara, WIS Propeller didirikan dan memperkerjakan orang-orang yang sangat kompatibel dan berpengalaman di bidangnya masing-masing, karena kami percaya karyawan kami adalah landasan kesuksesan kami, dan kami bangga dengan dedikasi dan kontribusi yang diberikan setiap anggota tim untuk memastikan kepuasan klien. WIS didirikan oleh 3 orang founder yang kemudian menempati posisi spesialisasinya masing-masing, sehingga tim diawaki oleh leader hebat dan bekerja sama dengan anggota tim yang sangat luar biasa. Kami optimis bahwa WIS akan berkembang sesuai apa yang telah kami rancang dan mampu mendulang kesuksesan dan kepercayaan. Untuk mempermudah customer mendatangi dan menggunakan layanan terbaik, WIS memilih lokasi yang strategis yaitu di Bandara Kertajati, yang merupakan bandara terbesar di wilayah Jawa Barat. MRO Office WIS dilengkapi dengan fasilitas ruang kantor, hanggar untuk maintenance, gudang logistik, serta peralatan yang diperlukan untuk pekerjaan maintenance pesawat propeller. Di dalam sebuah bisnis, apapun bentuknya, pasti ada beberapa orang yang mengoperasikan agar kegiatan usaha terus berjalan. Di dalam sebuah bisnis juga memerlukan strategi, manajemen, maupun sistem yang mempermudah orang-orang di dalamnya untuk bekerja secara efektif dan sesuai goal yang dimiliki perusahaan. Salah satu model bisnis yang terbukti efektif dan sering diterapkan adalah bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas merupakan sebuah tool yang dipakai WIS dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur maupun keuangan perusahaan WIS dalam bentuk elemen-elemen visual. Konsep ini mengandalkan penggambaran ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen, pengeluaran biaya, cara kerja perusahaan dan apapun yang berkaitan dengan pengelolaan WIS. Ini adalah bisnis model kanvas pada WIS. Pesatnya pertumbuhan industri penerbangan di Indonesia membuka peluang besar pada industri MRO. Diperkirakan di Asia Pasifik akan menjadi pusat pertumbuhan industri MRO pada tahun 2022. Kementerian Perindustrian menghitung potensi bisnis industri MRO di Indonesia saat ini mencapai 12,1 triliun rupiah dan dalam 4 tahun ke depan diperkirakan bisa naik menjadi 26,4 triliun rupiah. Untuk itu, para pelaku industri penerbangan tengah mendorong peningkatan kapasitas dan kapabilitas industri MRO di Indonesia.
Dengan potensi semakin berkembangnya industri penerbangan di Indonesia dan pemulihan pasca pandemi COVID-19, maka peluang bisnis MRO khususnya perawatan propeller sangat besar. Dari data yang ada, semua pesawat propeller yang beroperasi di Indonesia mayoritas menggunakan propeller yang diproduksi oleh 5 produsen besar propeller, yaitu Hartzell Propeller, Cowley Aircraft Propeller, Doughty Rotor, Hamilton Standard dan Sensenich Propeller. Ini adalah peluang bisnis yang sangat menarik bagi WIS. Dari sejumlah MRO yang terdaftar menjadi anggota IAMSA, terdapat 9 MRO yang memiliki kemampuan untuk pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan propeller. Dengan potensi pesawat propeller tahun 2025 sebanyak 701 unit, maka terdapat peluang yang sangat besar. Pesaing WIS tersebut adalah PT ANI, Avtek Trans Utama, Batam Aerotechnic, PT DI, Merpati Maintenance Facility, Putra Elang Angkasa Raya, Trafira, Wirajasa Angkasa, dan Rekatama Putra. Dari data jumlah MRO yang mampu melakukan perawatan propeller dapat dilakukan analisa jumlah market share untuk beberapa MRO kompetitor. Market share dalam perawatan propeller paling besar dikuasai oleh 4 MRO yaitu Avtek Trans Utama, Batam Aerotechnic, Putra Elang Angkasa Raya dan Wirajasa Angkasa. Dengan mayoritas kapabilitas untuk melakukan perawatan propeller untuk pesawat bermesin turboprop dan piston. Namun untuk pesawat bermesin piston lebih banyak digunakan oleh sekolah penerbangan. Total pesawat yang digunakan untuk latihan terbang sebanyak 124. Namun dari sekolah penerbangan tersebut belum ada yang memiliki unit untuk melakukan perawatan baik pesawat maupun propeller. Terkecuali untuk Poltek Bang Curug, sudah memiliki unit MRO namun hanya sebatas pelaksanaan inspeksi propeller. Sedangkan faktanya untuk perbaikan dan overhaul propeller harus dilaksanakan oleh MRO yang telah tersertifikasi. Marketing plan yang WIS akan lakukan merupakan strategi yang dimaksudkan bukan hanya untuk produk atau layanan yang akan dipasarkan atau dipromosikan, tapi juga untuk dapat menanggapi komplain, hingga dapat mempertahankan pelanggan agar terus memilih layanan perusahaan WIS. WIS percaya bahwa pelayanan maksimal yang kami berikan akan memberikan feedback yang baik pula untuk WIS. Dalam strategi memaksimalkan pricing-nya, WIS menggunakan 3 metode dalam pelaksanaan operasional, yaitu mengurangi biaya produksi ketika yield menurun, dilakukan dengan cara meningkatkan pemanfaatan aset melalui pemakaian teknologi yang update serta mengalihkan layanan MRO non-strategis dengan tetap menjaga standar keselamatan. Kemudian strategi akselerasi pertumbuhan dengan mengkonsolidasikan operasional dan memperluas ke bisnis operator lainnya, menawarkan layanan MRO kepada maskapai LCC serta mengejar kontrak power by hour dan meningkatkan market share WIS. Lalu meningkatkan margin dengan mendorong biaya personil lebih rendah, mempertahankan hubungan baik dengan mitra, mengelola biaya operasi dan efisiensi proses secara agresif, menggabungkan teknologi inovatif seperti fit dan condition based maintenance item health monitoring. SDM sangat penting bagi WIS yang meliputi engineer berpengalaman dan teknisi yang memenuhi syarat. Engineer tidak hanya paham desain konsep, regulasi, spesifikasi keandalan pesawat, tetapi juga menyadari perkembangan teknologi. Engineer WIS juga menyediakan dukungan teknis untuk pemecahan masalah dan rencana pengembangan pemeliharaan pesawat. Sedangkan teknisi nantinya akan dilatih sebagai tenaga kerja multi-skill di tiap departemen. Terdapat 8 prosedur yang akan dilakukan oleh engineer WIS ketika akan melakukan maintenance. Pertama, review flight history dengan meninjau aircraft logbook dan catatan pemeliharaan sebelumnya. Kedua, menentukan item perawatan berdasarkan perawatan persyaratan pabrikan dan modifikasi terakhir yang dilakukan. Selanjutnya, proses penerimaan dengan menerima pesawat dari customer, memasukkannya pada assembly jig dan melakukan pengesetan alat. Kemudian pembongkaran dengan melepaskan fastener pada pesawat serta bagian pintu dan skin dari bagian relative maintenance area. Dilanjutkan dengan inspeksi dan pengujian dengan melakukan ND dan proses untuk memeriksa dan menguji bagian-bagian pada pesawat. Selanjutnya perakitan dengan mengganti dan merakit komponen dalam pesawat tertentu.
Kemudian dilakukan tes fungsional setelah perakitan pesawat yang selesai maintenance. Terakhir dilaksanakan uji terbang untuk memastikan pesawat telah layak terbang lagi. Wish mendapatkan sumber pemasukan dari 5 kegiatan perawatan pesawat propeller, yaitu overhaul, services, consultant, sales spare part, dan tools rent. Harga yang ditawarkan oleh Wish berada dalam kisaran $25.4.500 tergantung dari jenis maintenance yang dilakukan. Pada grafik proyeksi penjualan produk dapat diketahui bahwa sumber pemasukan utama dari Wish, yaitu dari jasa servis yang diproyeksikan memberikan pendapatan sebesar $30.000 di tahun pertama dan meningkat di atas $80.000 pada tahun kelima. Pendapatan terendah didapat dari jasa konsultan yang perkembangan selama 5 tahun masih berada di bawah $10.000. Pada grafik proyeksi pendapatan diketahui bahwa di tahun pertama, Wish memiliki pendapatan sebesar $50.000 dari hasil services revenue dan support revenue dan terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun ke depan. Di mana pada tahun kelima, Wish mendapatkan pendapatan melebihi $250.000 karena semakin berkembangnya industri penerbangan. Pada grafik proyeksi pendapatan diketahui bahwa di tahun pertama, Wish memiliki pendapatan sebesar $50.000 dari hasil services revenue dan support revenue dan terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun ke depan. Di mana pada tahun kelima, Wish mendapatkan pendapatan melebihi $250.000 karena semakin berkembangnya industri penerbangan. Grafik finansial menjelaskan tentang perkembangan finansial Wish dalam 5 tahun ke depan. Dapat dilihat dengan adanya total pendapatan dan total cost of goods sold maka akan didapatkan nilai dari gross margin. Pada tahun pertama gross margin berada pada kondisi negatif sekitar $20.000 dan meningkat tiap tahun hingga mencapai hampir $100.000 di tahun kelima. Dengan data gross margin yang ada dan dikurangi operating expenses maka hasil operating profit Wish didapatkan hasil pada tahun pertama dengan kondisi negatif sekitar $60.000 dan pada tahun keempat masih dalam kondisi negatif sekitar $10.000. Operating profit Wish mulai mendapatkan surplus ketika memasuki tahun kelima yaitu sekitar $6.000. Pada grafik ini dijelaskan tentang proyeksi besarnya profit margin yang didapatkan Wish selama 5 tahun. Profit margin yang didapat berdasarkan gross margin terhadap total revenue pada tahun pertama sebesar minus 43% dan meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 33% di tahun kelima. Kemudian profit margin yang didapat berdasarkan operating profit terhadap total revenue yaitu mengalami nilai negatif selama 4 tahun dengan berada pada nilai minus 125% di tahun pertama. Dan mulai meningkat setiap tahun hingga berada pada nilai 2% di tahun kelima. Pada grafik ini dapat ditarik garis yang menunjukkan perkembangan profit margin yang semakin meningkat setiap tahunnya. Demikian Mungkin itu presentasi yang bisnis bisa plan dari kami Wish Propeller sampaikan. Maintenance Terima dan kasih atas Aksesoris. perhatiannya. Selamat Terima pagi. kasih atas atensi yang diberikan, dan salam sehat selalu untuk semuanya.